Media Vietnam terguncang. Indonesia bangun Los Galacticos Asia bersama bintang West Ham dan Lazio. Peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara benar-benar sedang diguncang hingga ke akarnya. Jika PSSI sukses menaturalisasi Crescencio Summerfield dan Kenneth Taylor, media-media Vietnam dipastikan akan mengalami demam tinggi. Ini bukan lagi sekedar rumor, melainkan ancaman nyata yang akan mengubah sejarah sepak bola Asia selamanya. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih kepala adalah pernyataan perang dari Indonesia. Pelatih yang sukses membawa Kanada menembus Piala Dunia ini dikenal sebagai master taktik dan motivator ulung. Di tangan Herdman, mentalitas pemain Indonesia dibentuk menjadi pejuang kelas dunia. Namun, senjata utama Herdman sebenarnya terletak pada dua amunisi baru yang membuat negara tetangga gemetar. 1. Crescencio Summerfield. Bayangkan, bek-bek di Asia Tenggara harus mengejar kecepatan winger andalan West Ham United ini. Summerfield membawa standar Premier League, liga terbaik dunia, ke dalam skuad Garuda. Kecepatan, dribble, dan insting golnya adalah mimpi buruk bagi siapapun yang mencoba menghadangnya. 2. Kenneth Taylor. Lini tengah Indonesia akan menjadi yang paling mewah di Asia dengan hadirnya jenderal lapangan tengah Lazio. Bermain di Serie A Italia bersama klub sebesar Lazio membuktikan bahwa Taylor adalah pemain elit yang memiliki visi bermain luar biasa dan ketenangan tingkat tinggi. Media Vietnam dipastikan akan panas dingin melihat perkembangan ini. Selama ini, mereka bangga dengan talenta lokal atau pemain keturunan. Namun, jika Indonesia mendatangkan pemain inti dari West Ham dan Lazio, perdebatan soal siapa yang terbaik di ASEAN resmi berakhir. Vietnam akan iri karena kolektivitas mereka kini tak lagi cukup untuk menahan gempuran pemain kelas dunia. Mereka akan iri melihat betapa agresifnya dan profesionalnya manajemen PSSI dalam membangun tim. Mereka akan menyadari satu hal yang menyakitkan. Jarak kualitas antara Indonesia dan mereka kini sejauh bumi dan langit. Dengan John Herdman di kursi pelatih serta duet Summerfield dan Taylor di lapangan, Indonesia tidak lagi menargetkan trofi AFF yang kecil. Target kita adalah panggung dunia. Rival kita bukan lagi tetangga sebelah, melainkan raksasa-raksasa Asia yang selama ini sulit disentuh. Bukan masalah, Justin Hubner tantang calon pemain baru Timnas Indonesia berjuang bersama. Bek tangguh Timnas Indonesia, Justin Hubner, akhirnya memberikan tanggapan terkait kabar bergabungnya sejumlah pemain naturalisasi baru ke dalam skuad Garuda. Di tengah persaingan posisi yang semakin ketat, Hubner justru menunjukkan jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Bagi Hubner, kedatangan pemain-pemain berkualitas dari luar negeri bukanlah ancaman bagi posisinya, melainkan amunisi tambahan untuk membawa Indonesia terbang lebih tinggi di kancah internasional. Saya pribadi tidak masalah, justru sangat senang. Dengan tambahan pemain naturalisasi, skuad kita akan semakin kuat dan solid, ujar Hubner dengan penuh keyakinan. Meski menyambut dengan tangan terbuka, pemain yang dikenal tak kenal kompromi di lapangan ini memberikan pesan tegas. Ia ingin setiap pemain yang datang memiliki komitmen penuh untuk berproses bersama, bukan sekedar mencari panggung saat tim sudah di puncak. Namun, jika mereka mau segera bergabung, bergabunglah sekarang. Kita mulai dari bawah, mari berjuang bersama. Menanggapi dinamika tim, termasuk kehadiran pelatih atau taktik yang mungkin berganti, Hubner menegaskan bahwa profesionalisme adalah yang utama. Baginya, visi tim jauh lebih besar daripada sekedar urusan skema di atas kertas. Pelatih baru, filosofi juga akan berbeda tentunya. Namun itu bukanlah masalah bagi kami. Tegas Hubner menutup pembicaraan. Misi perburuan John Herdman di benua biru, memburu 3 kepingan puzzle Garuda. Gelombang optimisme menyelimuti sepak bola tanah air, seiring dengan langkah strategis yang diambil pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman. Ekspektasi publik kini berada di titik tertinggi,
menantikan tangan dingin Hertman dalam menyeleksi talenta terbaik dari panggung sepak bola Eropa untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda. Berdasarkan analisis terbaru yang dirilis oleh platform pengamat diaspora Indonesia Abroad, skuad Indonesia saat ini masih memiliki beberapa celah strategis yang harus segera ditambal. Dalam pernyataannya, Indonesia Abroad menekankan bahwa misi ke Eropa kali ini bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan sebuah misi perburuan yang terukur. Dalam rilis resminya, perwakilan dari Indonesia Abroad menyatakan pentingnya akselerasi proses naturalisasi untuk pemain-pemain di posisi tertentu. Kami melihat Coach John Hertman sedang membangun sebuah sistem yang modern dan dinamis. Namun, untuk menjalankan sistem tersebut di level kualifikasi yang berat, kita setidaknya membutuhkan 3 pemain keturunan baru yang saat ini aktif berkompetisi di kasta tertinggi Eropa. Fokus kita harus pada pemain yang memiliki jam terbang reguler dan mentalitas pemenang. Lebih lanjut, mereka menambahkan, penambahan 3 pemain di sektor krusial, terutama di lini tengah yang kreatif dan lini depan yang tajam, akan menyempurnakan puzzle permainan yang sedang dirancang. Di era sepak bola modern ini, kehadiran talenta grade A bukan lagi sekedar opsi atau kemewahan, melainkan kebutuhan absolut jika kita ingin konsisten bersaing di level elit Asia. Langkah John Hertman di benua biru kini menjadi perhatian serius para pecinta sepak bola nasional, dengan target menembus peringkat yang lebih baik di FIFA dan mengamankan tiket turnamen besar. Kualitas individu pemain menjadi faktor pembeda. 3 pemain baru yang diharapkan ini diprediksi akan menjadi tulang punggung baru yang memberikan stabilitas taktis bagi timnas. Publik kini menanti, siapa saja nama-nama besar yang akan ditemui oleh Coach Hertman. Apakah mereka berasal dari Eredivisie Belanda, kasta tertinggi Belgia, atau mungkin kejutan dari liga-liga top seperti Bundesliga, Serie A, dan Premier League? Erick Thohir angkat bicara soal peluang naturalisasi pemain Liga Top Eropa. Ambisi sepak bola Indonesia untuk terbang lebih tinggi di kancah dunia terus bergulir. Fokus kini tertuju pada perburuan talenta-talenta grade A yang tengah merumput di kompetisi elit Eropa. Menanggapi peluang besar ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan yang tegas sekaligus menyentuh sisi emosional nasionalisme. Beliau mengungkapkan rasa antusiasnya jika para pemain kelas dunia tersebut bersedia merapat ke skuad Garuda. Ya, kalau saya sangat senang jika memang ada, tentu akan membuat skuad Garuda makin kuat, ujar Erick dengan nada optimis. Namun bagi Erick, ini bukan sekedar soal menambah jumlah pemain naturalisasi. Ada standar tak kasat mata yang beliau tetapkan, yakni penyatuan antara logika profesional dan ketulusan jiwa. Kami tidak hanya membawa banyak orang, saya sangat percaya hati dan pikiran harus hadir bersama, ungkapnya. Baginya, kecintaan terhadap tanah air adalah bahan bakar utama yang akan membawa semangat tersendiri dalam meraih hasil maksimal di lapangan hijau. Erick Thohir juga memberikan catatan penting mengenai komitmen. Beliau tidak ingin ada keraguan dalam membela merah putih. Baginya, menjadi bagian dari Garuda adalah panggilan jiwa, bukan paksaan. Saya pribadi tidak akan memaksa hati pemain yang masih ragu atau setengah-setengah. Ini soal nasionalisme, terangnya dengan tegas. Lalu, sejauh mana proses pemantauan tersebut berjalan? Erick ungkapkan bahwa saat ini tim pelatih sedang bekerja di lapangan. Untuk saat ini masih belum. Coach Hertman sedang ke Eropa bertemu dengan pemain kita yang bermain di sana. Ya, mungkin sekalian memantau calon-calon pemain yang mungkin cocok dan bisa dinaturalisasi, pungkas Erick Thohir. Kini publik sepak bola tanah air menanti, siapakah sosok grade A selanjutnya yang hatinya akan terpanggil untuk terbang bersama Garuda.
Gelombang tuntutan dari para supporter sepak bola tanah air mulai memuncak. Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, kini didesak untuk segera menambah intensitas kompetisi resmi di tanah air guna mengimbangi meningkatnya standar permainan nasional. Desakan ini muncul bukan tanpa alasan. Kehadiran deretan pemain diaspora berkualitas tinggi dalam beberapa musim terakhir dinilai telah meningkatkan standar permainan di liga domestik secara signifikan. Namun, para supporter menilai talenta-talenta hebat ini akan sia-sia jika jumlah pertandingan dalam satu musim masih sangat terbatas. Kualitas pemain kita sekarang sudah jauh berbeda, terutama dengan banyaknya pemain diaspora yang berbondong-bondong bermain di sini. Sangat disayangkan jika mereka hanya bermain dalam jumlah pertandingan yang sedikit, ujar salah satu perwakilan komunitas supporter. Menurut para penggemar, penambahan kompetisi atau turnamen pendamping seperti Piala Indonesia atau Piala Super Indo, Super Cup, turnamen yang lebih terstruktur menjadi harga mati. Hal ini dianggap sebagai solusi mutlak untuk menjaga stabilitas performa pemain dan memastikan grafik kualitas sepak bola nasional terus menanjak. Tanpa adanya jumlah pertandingan yang memadai, dikhawatirkan kebugaran dan sentuhan bola para pemain tidak akan mencapai level maksimal. Oleh karena itu, supporter berharap PSSI dan PT LIB segera merancang kalender sepak bola yang lebih padat, namun profesional, demi kemajuan ekosistem sepak bola Indonesia di masa depan.